Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, Cah PCT Supriyanto. Pagi ini jam 4 lewat 27 menit. Sambil menunggu sholat subuh berjamaah, saya ingin mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran pagi ini gitu ya. Salah satunya adalah mungkin ini cerita saya bagaimana jualan itu bisa laku gitu guys. Berawal saya ini bukan orang marketing, bukan orang yang udah biasa berjualan, yang memutuskan untuk belajar wirausaha. Basically-nya kehidupan saya banyak di dunia IT sebagai technical support, sebagai sistem administrator, dan terakhir sebagai IT manager di kampus gitu ya. Jadi ilmu marketing saya benar-benar nol, ilmu marketing saya benar-benar zero. Dan saat memulai usaha, memulai bisnis gitu teman-teman, itu benar-benar dari minus posisinya dan saya tidak mengerti bagaimana jualan. Yang di kepala saya sebagai orang awam, jualan itu caranya adalah pertama, saya ngontrak tempat. Saya nyari tempat yang terbaik, saya ngontrak. Nggak punya modal, golek utangan atau mencari hutang gitu. Dan itu saya lakukan. Saya menyewa tempat di daerah Gading Serpong, harga 12 juta, dengan tempat yang belum ready, pagernya pun juga di dalamnya tuh ada pohonnya gitu. Dan itu saya lakukan. Selanjutnya yang terjadi adalah banyak intrik. Pertama, tim saya nggak support, nggak siap, tenaga saya nggak siap. Ya overall akhirnya saya gulung tikar dengan hanya bisa bertahan 3 bulan. Tetapi dalam satu sisi memang jualan saya nggak laku-laku sebenarnya. Saya menggunakan network saya, teman-teman saya promoin. Jadi orang-orang kantor tempat saya bekerja itu saya tawar-tawarin dan jalan. Tapi sumber problem utamanya ternyata bukan di situ. Problem utamanya adalah sistem orang yang belum siap saat saya tidak di tempat. Nah, waktu itu cara inilah yang saya lakukan dan akhirnya gulung tikar karena mereka akhirnya pada keluar dan saya pun tidak mampu karena saya masih sambil bekerja plus meninggalkan hutang kawan-kawanku. Hutang yang sangat-sangat berat dan akhirnya saya close itu. Apakah sini berhenti? Tidak. Akhirnya saya jualan saya belum bagus, jualan saya gagal dan saya mempunyai hutang yang dahsyat. Itu beratnya. Lanjut, akhirnya di tahun 2017 itu tuh saya tuh mengundurkan diri teman-teman. Pertama memang kantornya sudah mulai goyang. Walaupun saya kerja pun di dalam tetap nggak bakal keluar. Nah, tapi saya merasakan tergoyang, gaji udah nggak full. Akhirnya saya memutuskan, wah, saya harus keluar nih. Dengan kondisi minus teman-teman, kondisi keuangan saya yang minus, hutang tadi tetap berjalan, dan saya akhirnya memutuskan cara gimana ya. Akhirnya saya coba-coba jualan. Istri saya itu dulu sebenarnya sudah mulai coba-coba testing. Oh iya, sebenarnya jualan ini udah berlanjut tadi ya pertama, dan ada beberapa yang masih saya lanjutkan. Saya testing gitu ya. Dan waktu itu yang sebelum itu saya lakukan adalah jualan minuman Thai tea dari istri saya. Istri saya ini kan dulu katanya pernah minum apa, terus saya coba, katanya mas saya pengen coba bikin pasti laku deh gitu. Sebelum lu nggak cocok, pasti nggak, saya nggak dukung lah gitu. Saya kan agak nyepelin dia karena kadang-kadang beliau ini memang punya ide, cuman eksekusinya itu enggak, dan cenderung orangnya tuh lompat-lompat, berpikir kalau saya runut, beliau lompat-lompat yang kadang sekarang iya besok udah enggak, lupa segala macam. Akhirnya saya nggak percaya gitu. Tapi akhirnya saya coba dan ternyata minuman itu pun running teman-teman. Bahkan bisa dalam sebulan tuh omset 5-10 juta tuh jalan. Oh, saya dalam hati keren juga ini gitu. Dan itulah yang saya tekunin. Terus saya kepikir lagi gimana ya ngejualnya ini ya gitu. Karena di dekat rumah itu kan ada tempat keliling. Terus saya terlihat tuh hari Minggu ada di gereja Sang Timur tuh jualan. Terus akhirnya, tapi saya ngomong aja nggak bisa teman-teman, nembung gitu nggak iso loh. Nembung gitu atau nanya ada nggak tempat itu, nggak berani. Oke. Nah, nggak enak, sakit perutnya, bangun. Nah terus akhirnya saya coba, bun sama ibu mertua tolong coba tanyain ke sana gitu.
Dan akhirnya ditanyain, dan ada satu tempat yang ketemu orang namanya Ibu Ice. Dia kayaknya dia nguasain beberapa titik di situ, dan saya nyewa ke beliau tuh dalam setahun 3 juta atau 4 juta gitu. Ya wes, itulah awal mulanya. Terus akhirnya saya menghidupkan kembali tuh salah satu produk saya yang pernah gagal di sana, saya ambil lagi, tolong boom, dan saya jual di situ, dan pelan-pelan laku, terkena branding gitu teman-teman. Ya udah, saya survivalnya dari situ, walaupun ya pendapatannya nggak seberapa, ya nggak seini, karena cuman seminggu 2 kali lah, sekali jualan tuh ya bisa dapat 500.000 bersih gitu, atau sekitaran itulah 400 300 gitu. Dan alhamdulillah itu aja yang tak jalanin sampai saya itu ikut-ikut dan dapat penjelasan bahwa mengenai digital marketing. Saya kenal, saya ngejualin produk orang, saya dapat pembelajaran di sana, dan saya pergunakan ilmunya itu di bisnis saya. Dan salah satu jual yang yang laku waktu itu yaitu cara promosinya, teman-teman. Ternyata yang saya lakukan adalah yang kalau yang dulu di tutup. Waktu itu saya mulailah berkenaan digital marketing tadi ya. Sore ini ada anak saya yang dia ikut melakukan sholat subuh gitu. Dan yang saya lakukan adalah saya menggunakan digital tersebut untuk jualan saya. Dan sampai detik ini masih saya lakukan, yaitu dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan Facebook Ads. Walaupun jujur sampai detik ini pun saya tuh belum menguasai betul, master betul, karena saya ini iklan itu juga naik turun guys. Ada yang kayak kemarin nih sebelum lebaran ini tuh harganya murah banget bagi saya, dan bagus gitu, mantap. Kalau patokan saya adalah harganya murah, profit saya banyak, itu aja yang sebenarnya saya itu. Terus kedua, kalau ngiklan di Facebook Ads, yang patokan saya adalah gimana caranya nggak boncos. Misalkan saya 200.000, saya bisa mendatangkan profit minimal 10.000 atau 20.000 atau 50.000 atau 1.000 atau 1 juta atau 10 juta. Itu yang jadi pegangan saya. Jadi pada saat masih memberikan untung, saya jalankan. Terus caranya gimana ngiklan itu? Menurut saya iklan terbaik adalah iklan yang selalu dijalankan dan selalu dievaluasi day to day-nya. Saya pernah kolaborasi dengan salah satu orang yang memang udah di situ, udah terkenal sebagai seorang digital marketing. Itu pun juga perlu waktu guys. Nggak waktu itu kan ceritanya jualan saya turun. Wah, saya udah nyerah, saya nggak ngerti caranya gimana lagi dari iklan gitu ya. Akhirnya saya cari cara nih, saya hubungin mana-mana, saya ketemulah sobat saya ini, dan saya serahkan ke beliau. Itu 2 bulan 3 bulan itu tetap aja masih nggak bisa langsung up gitu bro, tetap aja pas dicari itu masih begini. Dan naiknya pun pas udah jalan pun juga tetap agak standar, nggak bisa langsung gitu. Jadi itulah teman-teman, nggak ada, walaupun kita serahkan seorang mastah pun menurut saya nggak bakal langsung bisa langsung melesat gitu. Perlu waktu, perlu timing, perlu proses. Jadi tetap aja yang namanya konsistensi, terus istiqomah dalam menjalani itu perlu teman-teman. Nggak bisa kita tiba-tiba punya produk yang langsung melesat gitu. Kecuali sampean mungkin membeli saham tertentu, itu udah beda ya. Karena yang bekerja bukan sampean lagi, itu yang bekerja tim sana, perusahaan yang sampean investor di dalamnya gitu. Tapi kalau kita sendiri yang masih menjalankan produk itu sendiri, sedangkan inovasi yang dijalankan begitu-begitu saja, seperti saya ini masih orang yang masih kayak saya yang masih banyak kurang sono sini gitu. Terus tiba-tiba tolong iklanin, dan saya pengen intinya jualan saya langsung dapat 100 miliar. Tidak bisa teman. Jadi tetap butuh proses dari sisi produk yang ada perbaikan, terus periklanan itu day to day-nya juga diupdate, ini apa namanya? Dipantau terus mana yang terbaik, iklan yang terbaik, video yang terbaik gitu. Karena yang kita hadapi itu manusia teman-teman, bukan mesin. Manusia yang nafsunya yang diharapkannya itu berubah-ubah teman-teman, sangat dipengaruhi banyak faktor. Jadi mungkin hari ini sangat banget suka, besok bisa jadi nggak suka, bosan. Nah, gimana caranya membuat itu tetap stabil? Misalkan kita punya 100 orang lah customer, dan dari 100 itu dalam sebulan belanja terus, mungkin lah 50%-nya belanja terus, repeat order gitu. Nah itu kan nggak mudah kawan-kawan. Makanya terus intinya menurut saya terus dijalanin. Nggak ada cara terbaik jualan cepat laku kecuali memang harus jajal terus, karena
nafsu manusia selalu berubah. Yang ada dalam di benak manusia kita sangat-sangat cepat berubah dan selalu berubah. Oke teman-teman, yaitu cerita-cerita saya lagi. Nanti kalau ada yang ada di kepala saya coba saya tuangkan, dan apabila ini ada pelajaran monggo diambil. Ini sudah azan subuh, mari kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.